Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang-orang penakut. Jumpa lagi dengan saya, Kang Tarhim. Tentunya di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ngunduh Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja. Selamat mendengarkan dan awas, dia ada di belakangmu. Selama dalam perjalanan pulang, Bunda Melati kembali menatap sebuah rumah yang sudah dipasang bendera kuning di hadapan rumah tersebut. Ternyata, rumah tersebut adalah milik Mbah Sur. Mereka bertiga sudah mengetahui jika Mbah Sur dan Pak Wito akan meninggal dunia. Karena itulah, mereka berencana untuk memundurkan semua rencananya. Wito dan Mbah Sur, keduanya sudah ditumpaskan. Tapi, muncul lagi pengganggu lainnya. Sepertinya memang kita harus segera menjalankan ngunduh jiwa sebelum semuanya lepas kendali, ucap Bunda Melati. Tapi Bunda, bagaimana dengan Somantri? Dia sangat berbahaya bagi kita. Ular itu sudah mengeluarkan semua bisa dalam tubuhnya. Sebentar lagi dia akan kesulitan untuk bertahan tatkala orang yang selama ini dia remehkan mulai bergerak. Tidak kusangka Ustadz Gedungan itu telah merencanakan semuanya dengan hebat. Rahayu, calon suamimu itu sangat pintar. Desa Tejokromo. Satu hari setelah kematian Rahayu, langkah dari seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah yang sangat besar, bak istana yang berdiri di tengah-tengah desa. Entah dari mana informasi yang dia dapatkan. Namun, sebelum itu, dirinya sudah mengambil sebuah benda penting yang menjadi sebuah media penyebab dari kematian orang yang sangat dicintainya. Jika perias pengantin itu benar, maka orang itu berada di sekitar kamar ini. Somantri memasuki sebuah kamar yang disinyalir sebagai tempat dari persembunyian orang yang telah melakukan kejahatan sebesar ini. Bagaimana? Sudahkah kau puas dengan melakukan apa yang kau inginkan? Tanya Somantri terhadap pria tersebut. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menatap Somantri dengan penuh iba. Baru kali ini, semua yang direncanakannya benar-benar digagalkan oleh orang yang memiliki dendam layaknya letusan gunung berapi. Siapa kau? Aku adalah orang yang akan menjadi Tuhanmu. Kelak kau harus tunduk kepadaku. Apa untungnya aku menjadi budak dari orang yang bahkan lebih rendah kedudukannya dariku? Tak ada kalimat yang dikeluarkan Somantri saat itu. Dia benar-benar sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Padahal dirinya sedang berusaha untuk membalaskan kejahatan yang selama ini menjadi ketakutannya. Malam ini, aku rasa semuanya harus diselesaikan. Sebelum kau mengatakan hal itu, cobalah mengaca terlebih dahulu. Kau hanyalah manusia biasa. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menuduhkanku. Somantri tersenyum. Ia bahkan tidak menyangka jika musuhnya sangat lihai untuk mematahkan mental dan menjatuhkan semua semangatnya. Kau tahu, kematian Rahayu menyisakan jejak. Jejak itu adalah kelemahan dari apa yang selama ini kau punya. Somantri kemudian menunjukkan sebuah sisir. Ia tahu jika sisir yang dipegangnya sekarang bukanlah sisir biasa. Sisir itu adalah penyebab Rahayu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Jika aku patahkan, apa yang akan terjadi? Apa yang kamu lakukan? Jangan kau patahkan. Perlahan, Somantri mengangkat sisir itu ke bagian atas dengan tangan kanannya. Ia kemudian menjatuhkannya dan menginjak-injak sisir tersebut. Tidak berselang lama, pria tua yang ada di hadapannya merasa seperti kesakitan. Dadanya seperti diinjak-injak hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Hentikan! Aku tahu, ini bukan sisir biasa. Baiklah, aku akan menjadi budakmu. Somantri pun menghentikan itu. Jiwa seorang penjahatnya naik begitu drastis. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Siapa namamu, anak muda? Perlukah aku menyebutkan namaku? Benar, seorang budak harus mengetahui nama tuannya. Begitupun sebaliknya, aku ingin mengetahui nama tuanku yang sebenarnya. Somantri hanya tersenyum. Kali ini, usahanya benar-benar tidak sia-sia
Ia bahkan tidak menyangka jika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena mampu mendudukan orang yang telah membunuh calon istrinya. Namaku Sumantri. Pria tua itu membalikkan badan, seolah kematiannya sudah dekat. Dia mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan sangat pelan. Tubuhnya yang selama ini menjadi nyawa bagi kehidupan orang-orang yang memujanya, sekarang sudah berada di batas mautnya. Ingat Mantri, yang memiliki dendam bukan hanya dirimu. Ada orang lain yang pernah merasakan sakit yang tidak bisa terobati, sehingga dia melakukan hal yang sama sepertimu. Kita semua akan mati di tangan demit itu. Pria tua itu memegang pundak Sumantri. Lalu, dia mencengkeramnya dengan sangat kuat. Sumantri sendiri sampai merasa kesakitan. Urat-uratnya seperti ditarik dengan keras. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah masuk ke dalam perangkap yang salah. Ngunduh jiwa tidak akan bisa dihentikan kecuali calon pengantin mematahkan 3 sisir tersebut dan menancapkannya ke tiang lahat tiap-tiap korbannya. Semakin dicengkeram, tubuh Sumantri semakin kesakitan. Suhu badannya tiba-tiba berubah drastis. Mata Sumantri memerah seketika. Dia tidak bisa lagi menahan lebih dalam sakit yang luar biasa itu. Lepaskan, lepaskan. Kau tahu, selama ini aku mencari para pengantin dengan menggerakkan istri dan anakku. Lalu, aku juga memanfaatkan beras pengantin yang merupakan orang yang sudah aku ajarkan untuk menubalkan para korban. Fakta demi fakta mulai terungkap. Ternyata, orang-orang yang seperti Bunda Melati dan yang lainnya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai penggerak untuk ngunduh jiwanya. Dan rumor terkait dengan keberadaan dari Pak Pranomo yang disembunyikan ternyata benar adanya. Itu menandakan jika ngunduh jiwa dilakukan di tempat yang tertutup. Ini adalah sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menubalkan para wanita yang akan dijadikan wadah dari demit manten. Ruangan itu sangat luas, didesain seperti layaknya ruangan yang dipergunakan untuk tempat pertemuan. Tidak heran jika tempat sebesar itu hanya diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan ritual ngunduh jiwa yang dilakukan oleh Pak Pranomo. Sumantri tidak mau mengalah. Dia berusaha untuk mengambil sisir yang merupakan kunci utama untuk bisa menunjukkan Pak Pranomo. Kedua tangan Sumantri sudah siap untuk menekan dengan kencang sisir tersebut agar patah. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba, bulu kuduk mereka mendadak merinding. Tangan mereka langsung lumpuh dan tidak bisa digerakkan, manakala mereka merasa ada sesuatu yang hadir di sekitar ruangan tersebut. Ketakutan mereka berdua benar-benar tercipta. Keduanya terdiam, layaknya batu tatkala tepat di belakang mereka sudah berdiri sosok demit manten yang sedang menyaksikan pertikaian keduanya. Perlahan, sosok tersebut mengambil sebuah sisir yang berada di tangan Sumantri. Ia kembali berjalan ke arah cermin sembari melepaskan sanggul di rambutnya. Seperti halnya seorang wanita biasa, sosok tersebut tersenyum ke arah cermin sembari merapikan rambutnya bekas sanggulnya. Keduanya benar-benar terdiam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan, tubuh dari Pak Pranomo tidak bisa menahan hal tersebut. Ia kemudian terjatuh dengan mulut sudah berbusa. Sedangkan Sumantri, ia bahkan masih menyadari jika sosok demit tersebut adalah masih betah dengan tindakan anehnya yang sedang menyisiri rambutnya. Perlahan, sosok yang ada di hadapannya mendadak berubah menjadi seorang wanita yang dikenalinya. Rahayu, wanita yang memiliki wajah simetris dan berparas cantik itu tersenyum saat Sumantri memanggil namanya. Akan tetapi, keniscayaan yang tidak berbalik terhadap apa yang dipikirkan oleh Sumantri benar-benar terjadi. Wanita itu hanyalah khayalan. Wajahnya seketika berubah wujud, berubah menjadi sosok pengantin dengan rupa yang sangat mengerikan. Sosok tersebut sedang memakani bunga melati yang sudah berada di dekat cermin. Perlahan-lahan, ia memakannya dengan wajah yang menyeringai ke arah Sumantri. Setelah selesai, sosok pengantin itu beranjak bangkit. Ia kemudian meninggalkan Sumantri dan menjatuhkan sisirnya tepat di dekat cermin, tempat di mana dirinya terduduk. Sumantri tidak percaya jika wanita yang dicintainya benar-benar telah dijadikan sebagai wadah dari demit manten yang merupakan ingon-ingon dari Pak Pranomo beserta dengan perias pengantin yang menjadi rekan kinerjanya. Hari itu, Sumantri telah merencanakan sesuatu.
Dia berencana untuk mengikat demit manten agar semua yang terjadi tatkala bulan pengantin tiba, dia sendirilah yang menjadi kendali sepenuhnya. Namun, dia hanya ingin melakukan hal tersebut dengan cara menjadikan Pak Pranomo sebagai budak dan bawahannya. Dengan begitu, ngunduh jiwa yang dilakukan oleh keluarga Pak Pranomo dan para penggeraknya adalah kehendak dari Sumantri yang sengaja ingin memanipulasi semua kejadian agar dirinya bisa membalaskan dendam kesumatnya terhadap keluarga Pak Pranomo dan para penggerak ngunduh jiwa. Sumantri segera bergerak cepat. Dia kemudian mengambil sisir yang disinyalir sebagai media untuk mengendalikan si sosok demit manten tersebut. Lalu, dia menuju ke tempat pemakaman Rahayu untuk menggali kuburannya dan mengambil tali pocong yang tertimbun di dalamnya. Sembari membawa cangkul, Sumantri menuju ke tempat pemakaman Rahayu yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi rumah Basur, orang tua dari Rahayu sendiri. Sesampainya di pemakaman, Sumantri langsung menggali kuburan Rahayu dan terus-menerus meyakinkan kepada dirinya bahwa hal yang dilakukannya adalah demi kebahagiaan sendirinya. Sumantri terus menggali tiap tanah yang masih basah itu. Tidak terasa, air matanya menetes saat sudah berada di pertengahan penggalian. Dia berteriak kencang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dunia yang tidak memihak akan jalan hidupnya. Bajingan kalian semua para manusia. Bajingan. Kalian cuma yang memiliki kedikdayaan dan kekuatan yang melimpah. Kalian telah seenaknya mengatur kehidupan dan kematian orang. Lihat dan dengarkanlah. Aku Sumantri akan membalaskan dendam kepada semua orang yang telah merenggut kebahagiaan orang yang aku cintai. Sumantri dengan brutalnya melemparkan papan tersebut dan menangisi wanita yang sudah menjadi mayat tersebut serta menjadi wadah dari demit manten, ingonan dari keluarga Pak Pranomo. Setelah dirinya tenang, Sumantri mengecup dahi mayat tersebut dan mengatakan sesuatu dengan membisikkan telinga mayat yang tidak bernyawa itu. Mari kita balaskan dendam mereka, sayang. Ibumu juga adalah orang yang menyerahkan tubuh cantikmu kepada keluarga iblis tersebut. Suatu saat nanti, aku akan bebaskan dirimu untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membuatmu menderita sepenuhnya. Sumantri segera mengambil tali pocong Rahayu dan kemudian merapikan semuanya agar rencana dan tujuannya benar-benar berjalan sesuai dugaannya. Ingatlah, kalian, bulan pengantin akan tetap berjalan. Namun, tepat di mana korban yang aku pilih, dia sendirilah yang akan menjadi jembatan bagi dendam kesumatku. Desa Tejokromo, hari setelah kematian Pak Wito dan Basur. Senja di langit Tejokromo sesaat menggambarkan sesuatu yang membingungkan. Seakan-akan ingin terjadi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan lagi kedatangannya. Saat itu, banyak warga yang berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka mendengar secara terus-menerus suara burung gagak yang memberikan ucapan selamat datang terhadap para jenazah yang entah kapan dan waktunya akan tiba. Ibu Sumi melihat keanehan itu dari balik jendela rumahnya. Ia kemudian sejenak untuk mengetahui lebih jelas terkait warna langit yang sangat aneh untuk dipandang. Mega merah ini memiliki warna layaknya darah. Pak Sumardi yang melihat sang istri sudah berada di luar rumah. Ia pun menghampiri istrinya sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Ada apa, Bu? Lihat, Pak, langitnya berwarna merah. Aneh sekali. Orang dulu bilang, jika langit ini memiliki warna seperti layaknya darah, itu berarti akan ada pembantaian besar-besaran. Aku harus menemui Sumantri. Sumantri? Di mana, Bu? Aku tidak tahu di mana, Pak. Tapi ada yang ingin aku tanyakan terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus. Mengapa pestanya belum ada? Pak Sumardi baru menyadari akan hal tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya jatuh tepat di bulan pengantin ini sepertinya tertunda. Apakah tertundanya pesta pernikahan antara Bagus dan calon pengantin selanjutnya dikarenakan kematian dari Pak Wito? Jika memang demikian itu terjadi, maka kematian dari Pak Wito adalah salah satu pengecoh untuk menjadikan acara pernikahan tersebut sebagai panggung utama yang menjadikan semua ritual yang direncanakan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang yang bisa menjawabnya. Jelas Pak Sumardi. Siapa, Pak? Basur. Pak Sumardi tahu jika Basur adalah orang yang masih memiliki hubungan terdekat dengan Sumantri. Dia berencana untuk menemui Basur
dengan tujuan menanyakan keberadaan dari Sumantri. Menurut keduanya, Sumantri adalah kunci dari Ngundujiwo. Dilihat dari pengakuan JK, Sumantri adalah orang yang melakukan pembunuhan di balik ini. Itu berarti Sumantri telah mengambil kendali atas apa yang selama ini dipikirkan oleh orang-orang terkait dengan kemunculan Demit Manten. Jika Sumantri melakukan ini, lalu apa tujuannya? Kenapa dia membunuh Pak Wito? Tanya Ibu Sumi. Aku yakin kita semua tidak mengetahui terkait dengan perbedaan antara domba dan serigala dalam kehidupan manusia. Apa jangan-jangan Sumantri adalah orang yang memang menjadi suruhan dari Bunda Melati? Lalu, siapa yang membunuh Rahayu? Entahlah Pak, kita tidak tahu siapa yang berperan untuk memegang Demit Manten itu sendiri. Namun, jika pikiranku benar, ada banyak kendali dalam satu nakoda. Sangat sulit untuk dipercaya peran Sumantri dalam hal ini. Pak Sumardi dan Ibu Sumi juga masih meragukan dengan Sumantri. Entah mengapa, keraguannya begitu kuat tatkala JK menyebutkan jika pelaku dalam kematian dari Bapak Wito adalah Sumantri. Jika memang demikian adanya, maka Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati. Namun, jika Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati, mengapa Rahayu terbunuh dan dijadikan tumbal dari Ngundujiwo? Sumantri satu-satunya kunci untuk menyelesaikan Ngundujiwo. Jika memang dirinya adalah orang yang mengendalikan semuanya terkait dengan Demit Manten, maka dia juga sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya yang sengaja menyembunyikannya dari orang-orang. Ibu Sumi sangat yakin jika Sumantri adalah satu-satunya orang yang mengetahui lebih dalam terkait dengan Ngundujiwo. Itu berarti dia juga mengetahui siapa dari pelaku yang berada di Ngundujiwo tersebut. Sore itu, mereka berdua memaksakan diri untuk pergi menuju rumah Basur. Mereka tidak memperdulikan keadaan yang sedang terjadi di kedua desa tepat di bulan pengantin tiba. Ketakutan mereka bukanlah terhadap kematian yang nantinya akan merenggut nyawa mereka sendiri. Akan tetapi, yang mereka takutkan adalah tatkala ritual itu terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Sementara itu, Sumantri sudah berada di hadapan rumah Bi Imah. Dia sepertinya ingin memberikan sebuah kabar terkait dengan apa yang selama ini ia lakukan. 3 kali Sumantri mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Ia hanya tersenyum sembari menunggu pintu rumah terbuka. Saat dimana Sumantri ingin mengetuk pintu kembali, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pintu. Tidak lama berselang, pintu pun terbuka. Sumantri segera memberikan sapaan yang hangat tatkala Bi Imah membukakan pintu untuknya. Selamat sore prias pengantin keluarga Pranomo. Bi Imah terkejut saat dirinya mengetahui jika orang yang sudah ada di hadapannya adalah Sumantri, yang selama ini menjadi topik pembicaraan dari keluarga Pranomo itu sendiri. Mau apa kamu kesini, Mantri? Aku tahu, kau membocorkan rahasiaku. Maksudmu? Apakah Bunda Melati sudah memberikan perintah? Bi Imah tidak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak tahu soal pembahasan yang sedang ditanyakan oleh Sumantri kepadanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Mantri. Aku tidak membocorkan apapun. Benarkah? Lalu, mengapa aku merasa jika ritual ini diundur? Calon pengantin membatalkan pernikahannya. Apa? Dibatalkan? Ini semua karena kau. Kau yang memberitahu tentang hubungan terlarang antara Bagus dan Cici kepada wanita itu, kan? Sumantri terdiam. Tidak berselang lama, ia tertawa kegirangan seperti menikmati semua alur yang telah ia rangkai. Lalu menjadi kenyataan dengan semua proses yang sempurna tanpa cacat sedikitpun. Apa yang kau tertawakan, Mantri? Sesuai dengan dugaanku, ritualnya diundur. Apa maksudmu? Apakah kau sengaja merencanakan ini semua agar Ngundujiwo benar-benar menjadi gagal? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan? Sumantri menatap tajam ke arah Bi Imah. Ia tidak menyadari jika orang selayaknya Bi Imah sedang memposisikan dirinya sebagai korban. Seharusnya Bi Imah menerima segala bentuk karma yang sudah dia buat.
selama menjadikan para wanita sebagai korban dari gundu jiwa itu sendiri. Kau tahu, aku sangat membenci Bunda Melati, terutama pria yang bernama Bagus. Namun, aku tidak pernah membenci terhadap ayahnya. Apa maksudmu? Kematian dari Kusumawati, Ibu Neni, Wito, dan juga Mbah Sur, semuanya adalah atas kendaliku sendiri. Bi Ima terkejut mendengar hal itu. Dia bahkan tidak mengetahui bagaimana bisa Somantri mengendalikan semuanya. Bagaimana bisa? Aku tahu siapa pelaku di balik gundu jiwa ini. Bi Ima langsung teringat dengan seseorang yang selama ini dijadikan sebagai alat utama atas gundu jiwa itu sendiri. Dia adalah Pak Pranomo. Orang yang selama ini sengaja disembunyikan oleh keluarga Bunda Melati, karena dirinya lah orang yang berada di balik gundu jiwa itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana bisa Somantri mengendalikan itu semua? Somantri pun mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah ia ambil dari tiap masing-masing kuburan yang selama ini dia bunuh, kecuali tali pocong milik Pak Wito. Tali pocong tersebut masih berada di tangan Jeka. Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun harus benar-benar aku paksa untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi tuan dari apa yang selama ini dilakukannya. Jangan bilang kau sengaja melakukan ini demi kepentinganmu sendiri. Bi Ima adalah orang yang menjadi suruhan dari Bunda Melati untuk menyampaikan terkait dengan orang yang nantinya akan ditumbalkan sesuai dengan arahannya. Bi Ima biasanya akan menuju ke kamar Pak Pranomo untuk memberitahu para korbannya. Namun ternyata Pak Pranomo sendiri sudah tersetir oleh Somantri tatkala dirinya diberi ancaman kepada Pak Pranomo dengan cara yang mengerikan. Kala itu aku hanya memiliki kenekatan. Awalnya aku ingin membunuh Melati dan juga anaknya. Namun aku melihat ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan. Kapan kamu melakukan itu? Tepat setelah 1 hari kematian Rahayu, aku sudah mengira jika pelakunya adalah Bunda Melati. Akan tetapi, pelaku sebenarnya dari gundu jiwa itu sendiri adalah Pak Pranomo. Dia sengaja disembunyikan agar tatkala bulan pengantin tiba, gundu jiwa akan dilaksanakan. Tidak disangka jika apa yang dilakukan oleh Somantri adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Bahkan, pandangan Bi Ima menjadi berbeda dengan pria yang sudah ada di hadapannya itu. Kau gila? Apa rencanamu? Rencanaku? Aku tidak memiliki rencana apapun. Akan tetapi, aku akan menghubungi 2 orang yang bertugas memandikan jenazah agar kelak mereka mau memandikan para jenazah dari cecunguk gundu jiwa, sekaligus pelaku dari gundu jiwa itu sendiri. Maksudmu? Somantri meminta kepada Bi Ima untuk mendekati telinganya. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan di telinga Bi Ima. Aku akan membebaskan Demit Manten. Kelak dia akan mencari para penggerak gundu jiwa lengkap dengan pelakunya. Apakah kau siap untuk melihat kemarahan sosok Demit Manten tersebut? Bi Ima segera mendorong tubuh Somantri hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi, Somantri justru tertawa kegirangan dengan dampak yang diterimanya setelah memberitahu hal tersebut kepada Bi Ima. Bajingan kau, Mantri. Ternyata selama ini kamu manipulasi semuanya. Kau sengaja kan turut campur dalam gundu jiwa agar mengambil momen ini? Momen? Kau sengaja kan mengendalikan pengantin selanjutnya agar tidak menjadi korban dari gundu jiwa itu. Lalu kau jadikan dia sebagai jembatan untuk dendam kesumatmu. Somantri menepuk tangan berkali-kali. Ia tidak menyangka jika Bi Ima sudah mengetahui rencana sesungguhnya yang sudah ia rencanakan tepat setelah kematian dari Rahayu. Perlahan, Bi Ima juga tidak mau kalah. Ia tersenyum lebar ke arah Somantri karena dirinya bukanlah orang lemah seperti yang ada di dalam benak pikiran Somantri. Lakukan dan lampiaskan dendammu, Mantri. Aku akan melakukan apapun demi membatalkan rencana busukmu itu. Dan wanita yang memandikan jenazah itu, aku sudah mengikatnya. Namun, Somantri tidaklah lemah. Dia juga sudah mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bi Ima. Aku tahu pikiranmu sedang mengarah kemana. Aku tidak peduli dengan rencanamu. Yang pasti, aku tidak akan membiarkan kau menyentuh Dini. Somantri pun meninggalkan rumah Bi Ima. Lalu, ia mengarahkan perjalanannya menuju rumah yang nantinya akan dijadikan jembatan dari dendam kusumatnya, yaitu Dini. Singkatnya, Somantri telah berada di sebuah rumah
yang menjadi sebuah kunci untuk menghentikan Ngundujiwo. Rumah itu adalah milik seorang pengantin wanita yang gagal menikah dengan Bagus, anak dari Bunda Melati dan Pak Pranomo. Duk, duk, duk. Tidak berselang lama, pintu terbuka. Seorang wanita yang penampilannya sudah tidak terawat keluar sembari membawa sebilah pisau di tangannya. Mau apa kau datang lagi kemari? Sumantri mengangkat kedua tangannya. Ia berharap sebilah pisau tajam itu tidak menusuk ke perutnya. Pergi, jangan ganggu keluarga kami lagi. Tunggu, tahan emosimu. Kau dan mereka semua tidak ada bedanya. Biarkan keluarga kami bebas dan berdamai dari rongrongan orang yang berjubah munafik. Lagi-lagi, Sumantri benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Ia berusaha untuk meyakinkan kepada Dini agar dirinya mau mendatanginya ke rumah Basur. Aku tahu emosimu meledak saat mengetahui itu semua. Tapi tenanglah, aku membawakan sebuah kabar gembira untukmu. Apa maksudmu? Sumantri segera memberikan sebuah kertas putih yang bertuliskan sebuah alamat yang menjadi lokasi pemakaman dari orang-orang yang dikenai Ngundujiwo di Desa Wongso. Besok malam, datanglah ke pemakaman itu. Dini memegangi kertas itu. Tidak sampai di situ, Sumantri akhirnya membuka sebuah rahasia yang saat ini menjadi kunci utamanya. Kau ingin tahu, keluarga Pranomo tidak akan membiarkan orang yang menggagalkan ritual Ngundujiwo untuk hidup dalam ketenangan. Apa maksudmu? Sekarang kau memilih, ikut denganku atau semua keluargamu akan menjadi korban dari keluarga Pranomo. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membungkam keluargamu dari Ngundujiwo. Ngundujiwo? Ritual penumbalan para pengantin di bulan pengantin. Dini akhirnya menyebutkan keinginannya tatkala Sumantri membeberkan sesuatu yang belum ia ketahui. Aku hanya ingin satu hal. Sebutkan keinginanmu. Aku ingin mereka berdua menderita. Sumantri tersenyum. Dia tahu dua orang yang dimaksudkan adalah Bagus dan Cici. Sama halnya seperti Sumantri, dia juga membenci dua orang tersebut. Mimpi dan keinginan kita sama. Besok malam, kita akan menjadikan mereka semua menderita. Lalu, bagaimana dengan benda itu? Benda yang dimaksud adalah 3 sisir perias pengantin yang disinyalir sebagai media dari pelaku Ngundujiwo. Patahkan dan tancapkan tepat di makam Rahayu. Sisanya berikan kepadaku. Dini pun mengambil 2 sisir yang menjadi benda keinginan dari Sumantri. Entah apa tujuannya, namun Sumantri sendiri sangat lihai dalam mengatur rencananya. Tidak berselang lama, Dini membawa 2 sisir perias pengantin yang berwarna kuning keemasan. 2 sisir itu diserahkan kepada Sumantri dengan cuma-cuma. Ikuti perintahku, tancapkan di kuburan Rahayu. Dan ini, kaitkan di sisirnya. Sumantri menyerahkan sebuah tali usang yang sudah digunakan untuk mengikat Rahayu. Namun, untuk kembali membebaskannya, Dini harus mengaitkan tali tersebut di sisir yang sudah dipatahkan. Dini mengangguk paham. Ia mengikuti semua arahan dari Sumantri demi mewujudkan keinginannya. Karena dirasa sudah tidak ada lagi pembahasan, Sumantri pun pamit undur diri. Ia mengungkapkan kepada Dini akan ada hal lain yang ingin dilakukannya, yaitu memastikan jika keadaan malam ini benar-benar aman sesuai dugaannya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Bu Sumi sudah tiba di Desa Wongso. Tapi mereka berdua merasa ada yang aneh dengan keadaan desa yang mendadak sepi sunyi. Walaupun memang sejatinya Desa Wongso itu sunyi, kesunyiannya tidak seperti saat mereka berdua tiba di desa ini. Pak, desanya benar-benar seperti desa mati, Bu. Apakah ini akibat bulan pengantin yang membuat para warga ketakutan? Tapi mereka semua tidak begitu menyadari bahwa di Desa Wongso sendiri, ketika ada salah satu warganya meninggal dunia, mereka akan menutup semua kegiatannya di malam hari. Mereka percaya semenjak kematian Rahayu, teror dan ketakutannya benar-benar dirasakan oleh warga. Pak Sumantri dan Ibu Sumi berjalan ke arah rumah Basur. Mereka ingin mengetahui kabar selanjutnya dari Ngundujiwo yang belum sepenuhnya diketahui. Setibanya di rumah Basur, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut karena rumah dari Mbah Sur benar-benar sunyi. Mereka berdua tidak merasakan tanda-tanda kehadiran Basur di rumah tersebut.
Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengetuk pintu beberapa kali. Namun, mereka tidak mendapati jawaban dari dalam rumah tersebut. Pak, apakah Mbak Sur sudah pindah ya? Mereka berdua mengecek ke seluruh bagian rumah dari luaran. Dimulai dari bagian samping, belakang, hingga mereka berusaha untuk mencari jalan masuk agar bisa memasuki rumah Mbak Sur. Namun, tetap saja, rumah itu seperti tidak berpenghuni, tidak ada suara, lampu rumah benar-benar padam. Dan yang mereka dapatkan hanya kesunyian dari rumah tersebut. Ibu Sumi dan Pak Sumardi tidak menyerah. Ia bahkan rela menunggu di depan rumah Mbak Sur untuk mengetahui Mbak Sur yang sebenarnya. Setengah jam berlalu, mereka masih menunggu kehadiran Mbak Sur. Keduanya benar-benar sangat membutuhkan Mbak Sur untuk mengetahui penyelesaian dari Ngundujiwo darinya. Dari kejauhan, tampak seorang pria berjalan menuju ke arah rumah Mbak Sur. Pak Sumardi dan Ibu Sumi beranjak bangkit dari duduknya. Sekilas, mereka berdua mengenali cara langkah kaki yang sangat familiar itu. Belum lagi, perawakan tubuhnya mirip seseorang yang dia kenali. Pak, apakah itu Sumantri? Tanya Ibu Sumi. Setelah pria itu mendekat lebih jauh, Ibu Sumi dan Pak Sumardi baru bisa melihat wajah asli dari pria tersebut. Selamat malam para pemandi jenazah. Tunggu, apa yang kau lakukan malam-malam begini di rumah Mbak Sur? Seharusnya pertanyaan itu aku arahkan kepada kalian berdua. Apa yang kalian cari di rumah Mbak Sur? Kalian rela meninggalkan desa kalian hanya untuk menemuinya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling memandang. Mereka berdua bahkan mengakui tujuan dari kedatangannya menuju desa Wongso. Aku ingin menemui Mbak Sur. Ada yang ingin aku tanyakan tentang Ngundujiwo. Kau bisa menanyakan itu kepadaku, ucap Sumantri. Apa maksudmu? Dia sudah wafat. Kematiannya bersamaan dengan seseorang yang berada di desa Tejokromo. Pasti kau mengenalinya kan? Mereka berdua kaget mendengar penuturan dari Sumantri. Pernyataan yang sangat frontal itu sengaja Sumantri berikan dengan tujuan mengajak kerjasama Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Pak Wito, bagaimana bisa? Aku pelakunya. Selama ini kematian dari para pengantin wanita adalah ulahku. Kau pelaku Ngundujiwo? Bukan, aku adalah orang yang mengendalikannya. Pelakunya adalah suami dari Bunda Melati. Dan yang lebih mengejutkan, Bunda Melati dan para kroconya adalah para penggerak dari Ngundujiwo itu sendiri. Seakan tidak percaya, Ibu Sumi langsung mundur beberapa langkah. Ia bahkan tidak kuasa menahan rasa kesal, emosi, sedih, dan ketidakpercayaannya akan semua hal yang berjalan semestinya. Sumantri, apa tujuanmu melakukan itu? Sumantri perlahan membalikkan badannya. Ia kemudian melihat warna langit dari desa Wongso yang sangat indah jika dipandang dengan mata telanjang. Dulu, aku mempercayai sebuah cahaya kehidupan yang akan datang untuk menyinari para hati manusia yang gelap. Sekarang, aku justru membenci pandangan itu. Dengan bangganya, Sumantri pun mengatakan pernyataan kepada Pak Sumardi terkait dengan tujuan dan ambisinya saat ini. Aku mempercayai bahwa kegelapan yang aku ciptakan kelak akan melahirkan cahaya baru. Kau tahu apa cahaya yang aku maksud? Pak Sumardi hanya terdiam. Tangannya sudah menggenggam kuat dan ingin ia layangkan bogeman mentah itu tepat di wajah Sumantri. Cahaya itu bernama dendam.